Jenderal satu ini dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang punya sifat rendah hati, cerdas, tegas, sederhana, dan mempunyai idealisme. Lalu siapakah beliau? Ia adalah ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegrosono. Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah ini pernah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sulawesi Tengah pada tahun 2006. Beliau dicopot lantaran berani menentang perintah Kapolri. Menurutnya lebih baik dicopot dari jabatannya daripada menghukum orang yang belum tentu bersalah. Pada saat itu Tibo dan beberapa terdakwa lain divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 April tahun 2001. Pak Oegrosono yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sulteng menjadi salah satu pihak yang sempat meminta eksekusi kembali diurungkan. Ia disebut menolak menyiapkan regu tembak karena ia menganggap terpidana mati masih memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gerasi sesuai Undang-Undang Gerasi tahun 2002. Karena hal itu dirinya kemudian dipanggil ke Jakarta untuk menghadap Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutanto beserta Jaksa Agung, Kepala BIN, Wakapolri, dan Kabareskrim. Karena menolak perintah atasan, beliau pun akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sulteng dan dimutasi ke Mabes Polri. Tak disangka setelah itu karirnya justru melesat hingga berhasil pensiun sebagai Jenderal Bintang 3. Lantas bagaimana kisah perjalanan karir Komjen Pol Purnawirawan Oegrosono? Simak ulasannya berikut ini. Komjen Oegro menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di Pati, Jawa Tengah. Lalu ia melanjutkan pendidikan akademik kepolisian angkatan 1978 dan lulus saat usianya masih terbilang muda, yaitu 22 tahun. Alumnus Akpol 1978 ini pernah mengenyam berbagai jabatan penting di tubuh Polri. Ia pernah menjabat sebagai Kajaga Satsabraha Kodak 7 Metro Jaya, lalu Perwira Rensesdit Polda Metro Jaya, Perwira Serse Narkotik Dit Serse Polda Metro Jaya, dan pada tahun 1996 ia menjabat sebagai Kasat Serse Polwil Tabes Surabaya Polda Jawa Timur. Karir kepolisian beliau semakin menanjak. Ia dikenal dengan kemampuannya yang brilian dan tekun, dan pada tahun 2009 hingga 2010, ia ditunjuk langsung oleh Kapolri menjadi Kepala Divisi Propam Mabes Polri, lalu menjadi Kapolda Sumatera Utara. Kemudian beliau dipromosikan untuk naik jabatan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Kalemdiklat Polri sejak 1 Maret 2011 hingga 26 Desember 2012. Setelah itu dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, dan puncaknya beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri, menggantikan Komjen Pol Nanan Soekarno.